Selamat datang kembali di Hikmah Kehidupan, tempat kebenaran tersembunyi terungkap. Dia adalah seorang CEO yang disegani, mengendalikan kerajaan bisnis dengan tangan besi. Tapi satu tragedi mengubah segalanya, koma yang misterius. Sementara dunia berduka dan perusahaan berada di ambang kehancuran, seorang pria muncul dari bayang-bayang suaminya yang selama ini diremehkan dan dianggap miskin. Saksikan bagaimana dia membongkar jaringan konspirasi yang rumit, mengungkap warisan tersembunyi, dan berjuang untuk keadilan. Bersiaplah untuk kisah yang akan membuat Anda bertanya, siapa yang bisa dipercaya? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya dari drama yang mendebarkan ini. Hujan deras mengguyur kota, seolah ikut berduka atas nasib Lara, CEO muda perusahaan raksasa, Argent Corp. Mobil mewah yang dikendarainya ringsek tak berbentuk di jurang curam. Polisi menduga kecelakaan tunggal, tapi mata Adrian, suaminya, memancarkan keraguan yang mendalam. Lara, dengan segala kekuatannya, tak mungkin ceroboh. Adrian, yang selama ini dipandang sebelah mata karena statusnya sebagai suami miskin, kini berdiri di depan ruang ICU, menatap wajah Lara yang pucat pasi. Alat-alat medis berbunyi konstan, menjadi satu-satunya tanda kehidupan. Dia akan bangun, bisik Adrian lirih, menggenggam erat tangan Lara yang dingin. Namun, bisikan itu lebih ditujukan untuk dirinya sendiri, menguatkan tekadnya untuk mengungkap kebenaran di balik kecelakaan ini. Bayangan masa lalu melintas di benaknya, saat Lara dengan gigih membangun Argent Corp dari nol, mengalahkan para pesaingnya dengan kecerdasan dan strategi bisnis yang brilian. Mungkinkah ada pihak yang merasa terancam dan sengaja mencelakainya? Adrian tahu, mencari tahu kebenaran akan menjadi pertarungan yang berat, apalagi dengan posisinya yang lemah di tengah intrik dan kekuasaan perusahaan. Dia hanya seorang suami, seorang pria sederhana dengan cinta yang besar untuk istrinya. Tapi, cinta itu pula yang akan menjadi kekuatannya. Dia berjanji, di hadapan Lara yang tak sadarkan diri, akan membongkar semua konspirasi dan membawa pelakunya ke pengadilan. Mata Adrian menyala dengan tekad yang membara, siap menghadapi badai yang menghadang. Ruangan ICU itu dingin, sepi. Hanya suara alat bantu pernapasan yang menemani Arya, suami Sarah, CEO perusahaan raksasa yang kini terbaring tak berdaya. Arya, dengan kemeja lusuh dan celana yang tampak kedodoran, sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Semua orang, termasuk keluarga Sarah, memandangnya sebelah mata. Suami miskin, begitu julukan yang melekat padanya. Mereka tak tahu, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan tekad baja. Kecelakaan Sarah bukan sekadar musibah. Arya yakin ada yang disembunyikan. Dia mulai dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berjam-jam ia meneliti, mencari celah yang mungkin terlewatkan polisi. Ada satu titik buta, tepat sebelum mobil Sarah masuk ke tikungan maut. Sengaja, gumam Arya. Dia menghubungi seorang teman lama, seorang hacker handal. Tolong lacak semua panggilan dan pesan Sarah 1 minggu terakhir. Pintanya, ada sesuatu yang janggal. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan, rapat darurat digelar. Keluarga Sarah mendesak agar Arya menandatangani surat pelepasan hak waris. Anda tidak pantas mendapatkan apapun dari Sarah, kata Daniel, adik Sarah, dengan nada merendahkan. Arya menatapnya tajam. Saya tidak tertarik dengan warisan. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada istri saya. Daniel tertawa sinis. Itu urusan polisi. Anda tidak perlu ikut campur. Justru karena polisi tidak menemukan apa-apa, saya harus turun tangan, balas Arya. Arya meninggalkan ruangan dengan amarah yang membara. Ia merasa sendirian, dikelilingi musuh yang bersembunyi di balik topeng kesedihan. Informasi dari sang hacker datang. Ada beberapa nomor mencurigakan yang sering menghubungi Sarah. Salah satunya milik seorang pengacara yang dikenal licik, yang sering menangani kasus-kasus kotor perusahaan. Arya menyusun rencana. Ia harus membuktikan bahwa kecelakaan Sarah adalah konspirasi yang terencana. Dimulai dengan pengacara itu. Dinginnya ruangan ICU menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuat Arya menggigil. Di tangannya, ia memegang sebuah gantungan kunci usang berbentuk kuda Nil, bukan sesuatu yang biasa ditemukan pada diri seorang CEO sekelas Riana. Istrinya benci binatang tambun itu. Gantungan kunci ini ia temukan tersembunyi di laci meja kerja Riana, di antara tumpukan berkas perusahaan yang menyesakan. Sebuah anomali.
Arya membolak-balik gantungan kunci itu. Terasa berat, tidak seperti plastik murahan. Logam, ia menemukan ukiran samar di bagian bawah. Angka-angka, 190.424. Tanggal, atau kode. Mencari sesuatu, Arya? Suara berat itu mengejutkan Arya. Pak Bram, tangan kanan Riana, berdiri di ambang pintu, sorot matanya tajam menusuk. Arya tersentak, menyembunyikan gantungan kunci itu di saku celananya. Hanya menjenguk Riana. Apa ada perkembangan? Wajah Pak Bram mengeras. Tidak ada. Kami semua sangat terpukul dengan kejadian ini. Riana adalah aset berharga bagi perusahaan. Nada bicaranya datar, tanpa emosi. Arya merasa ada sesuatu yang janggal. Terlalu formal untuk seorang yang mengaku dekat dengan Riana. Saya mengerti. Saya hanya ingin membantu sebisa saya. Arya mencoba memasang wajah simpatik, padahal otaknya berputar mencari celah untuk mengorek informasi. Perusahaan sedang melakukan investigasi internal. Sebaiknya Anda serahkan saja pada kami, Arya. Anda bukan orang yang tepat untuk menangani hal ini. Pak Bram melangkah mendekat, nadanya mengancam. Apa maksud Anda? Arya menantang. Riana istri saya. Saya berhak tahu apa yang terjadi. Pak Bram tersenyum sinis. Hak? Anda hanya seorang suami, tidak lebih. Urus saja diri Anda sendiri. Riana punya urusannya sendiri, yang tidak akan pernah Anda pahami. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Arya mengepalkan tangan. Ia tahu, Pak Bram meremehkannya, menganggapnya tidak lebih dari benalu yang menumpang hidup pada Riana. Tapi Arya tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa ia mampu mengungkap kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Bram. Saya permisi. Arya berbalik, meninggalkan Pak Bram yang masih menatapnya dengan pandangan merendahkan. Di luar rumah sakit, Arya mencari tempat sepi. Ia mengeluarkan gantungan kunci itu lagi. 190.424. Ia mencoba berbagai kemungkinan. Tanggal lahir, nomor telepon, bahkan kode brankas. Nihil. Kemudian, ia teringat sesuatu. Riana selalu menggunakan tanggal-tanggal penting sebagai password. Ia mencoba memasukkan tanggal itu sebagai password email Riana. Berhasil. Jantung Arya berdebar kencang. Di inbox Riana, ia menemukan email yang mencurigakan. Dikirim beberapa hari sebelum kecelakaan, dari alamat email anonim. Subjeknya, Proyek Phoenix. Isinya singkat namun membuat bulu kuduk Arya merinding. Target siap, laksanakan sesuai rencana. Siapa targetnya? Riana. Dan apa rencana yang dimaksud? Arya menelusuri pengirim email itu, tapi jejaknya terhapus. Sangat profesional. Seseorang berusaha menutupi sesuatu. Ia membuka arsip email Riana. Mencari kata kunci, Phoenix. Ia menemukan beberapa email terkait. Semuanya membahas tentang proyek rahasia perusahaan. Proyek yang melibatkan investasi besar dan potensi keuntungan yang luar biasa. Tapi ada yang aneh. Beberapa dokumen penting hilang dari lampiran email. Arya merasakan bahaya mengintai. Riana bukan hanya korban kecelakaan biasa. Ia adalah korban konspirasi. Dan Arya, suami yang diremehkan itu, adalah satu-satunya harapan untuk mengungkap kebenaran. Ia harus berhati-hati. Musuhnya kuat dan licik. Tapi ia tidak akan mundur. Demi Riana, ia akan membongkar konspirasi ini, meski nyawa taruhannya. Ruangan kerja CEO, biasanya dipenuhi aroma parfum mahal dan aura kekuasaan, kini terasa dingin dan sunyi. Andi, suami yang dulunya dianggap miskin dan tak berarti, berdiri di tengah ruangan itu. Di tangannya, sebuah kunci antik yang baru saja ditemukannya tersembunyi di balik lukisan potret istrinya, Renata. Apa ini? Gumam Andi, memandangi kunci berukir rumit itu. Firasatnya mengatakan bahwa kunci ini adalah jawaban, atau setidaknya petunjuk menuju jawaban yang selama ini ia cari. Dengan hati-hati, Andi mencari di seluruh ruangan, mencoba setiap laci dan lemari. Tidak ada yang pas. Kekecewaan mulai menyergapnya. Apakah ia salah duga? Mungkinkah kunci ini tidak berarti apa-apa? Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah rak buku besar yang tersusun rapi. Di antara deretan buku-buku bisnis dan biografi tokoh-tokoh penting, Andi melihat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang polos. Tidak ada judul,
Tidak ada nama penulis. Instingnya berbisik. Andi menarik buku itu dari rak. Buku itu terasa berat dan tebal. Ketika ia membukanya, ia menemukan bahwa halaman-halamannya kosong. Namun, di bagian belakang buku, terdapat sebuah kompartemen tersembunyi. Di dalamnya, sebuah kotak kayu kecil terbaring dengan anggun. Andi membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk huruf R. Sebuah foto Renata kecil bersama seorang wanita yang tidak dikenalnya, dan sebuah surat yang dilipat rapi. Jantung Andi berdegup kencang. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Untuk suamiku tercinta, Andi. Jika kau membaca surat ini, berarti sesuatu yang buruk telah terjadi padaku. Aku tahu, kau mungkin meragukanku, meragukan pernikahan kita. Tapi percayalah, Andi, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku sengaja menyembunyikan banyak hal darimu, untuk melindungimu. Perusahaan ini, bukanlah perusahaan yang bersih. Ada konspirasi yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Orang-orang yang selama ini kupercaya ternyata mengkhianatiku. Aku telah menemukan bukti-bukti yang mengarah pada kejahatan mereka, tetapi aku takut mereka akan membungkamku. Warisan yang kutinggalkan bukanlah uang atau harta benda. Warisan yang kutinggalkan adalah kebenaran. Carilah kebenaran itu, Andi. Jangan biarkan mereka lolos dari hukuman. Foto wanita dalam kotak itu adalah ibuku. Ibuku memiliki bukti penting yang bisa membongkar kejahatan mereka. Temukan ibuku, Andi. Dia akan membantumu. Aku mencintaimu selamanya. Istrimu, Renata. Air mata mengalir di pipi Andi. Ia tidak menyangka bahwa istrinya menyembunyikan rahasia sebesar ini. Ia merasa bersalah karena selama ini meragukannya. Renata, aku janji, aku akan mengungkap kebenaran ini, bisik Andi, menggenggam surat itu erat-erat. Aku akan menemukan ibumu, dan aku akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Andi menatap foto Renata kecil bersama ibunya. Wajah wanita itu tampak familiar. Ia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Otaknya bekerja keras, mencoba mengingat di mana ia pernah bertemu dengan wanita itu. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Beberapa bulan yang lalu, ketika ia menemani Renata menghadiri sebuah acara amal, ia melihat seorang wanita tua yang duduk sendirian di sudut ruangan. Renata tampak gugup ketika melihat wanita itu, dan segera menghindarinya. Apakah wanita itu ibunya? Aku harus menemukannya, tekad Andi. Aku harus menemukan ibu Renata. Andi keluar dari ruangan kerja CEO dengan langkah mantap. Ia tahu, perjalanannya masih panjang dan penuh bahaya. Tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan mengungkap konspirasi ini, demi keadilan untuk istrinya, dan demi kebenaran. Suami menghadapi musuh yang kuat di dalam perusahaan yang mencoba menghalanginya mengungkap kebenaran. Ruangan itu sunyi, hanya detak jantung Arya yang terdengar menggema di telinganya. Di hadapannya, berdiri sosok Robert, tangan kanan mendiang istrinya, seorang pria dengan aura kekuasaan yang memancar kuat. Arya, sungguh kejutan melihatmu di sini. Suara Robert dingin, menusuk. Kupikir kau lebih tertarik mengurus rumah, bukan urusan perusahaan. Arya menatapnya tajam. Aku di sini untuk mencari tahu kebenaran tentang kecelakaan Clara, jawabnya tegas. Robert tertawa sinis. Kebenaran? Kecelakaan adalah kecelakaan, Arya. Tidak ada yang perlu dicari. Arya maju selangkah. Aku tahu ada konspirasi. Warisan yang Clara tinggalkan, petunjuk-petunjuk itu, semuanya mengarah pada sesuatu yang besar. Robert mengeraskan rahangnya. Kau bermain api, Arya. Lebih baik kau mundur sebelum terbakar. Aku tidak akan mundur, balas Arya. Aku akan mengungkap semua kebohongan ini, meskipun nyawa taruhannya. Ketegangan memenuhi ruangan. Robert mendekat, matanya menyipit. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku punya kekuatan di sini, Arya. Kekuatan yang tidak bisa kau bayangkan. Kekuatanmu tidak membuatmu benar, sahut Arya. Dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Robert tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang wanita berjas mahal masuk. Robert, ada panggilan penting untukmu, ucapnya datar. Robert menoleh, memberikan isyarat kepada Arya. Pembicaraan kita belum selesai, Arya. Tapi kuperingatkan, jangan terlalu jauh mencampuri urusan ini.
Robert pergi, meninggalkan Arya seorang diri. Arya menghela napas. Dia tahu ini baru permulaan. Robert adalah musuh yang kuat, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia akan terus menggali, mencari tahu kebenaran, demi Clara, dan demi keadilan. Dia teringat kata-kata Clara sebelum kecelakaan itu. Jangan percaya siapapun, Arya. Mereka semua berbohong. Kata-kata itu kini menjadi pedomannya. Dia harus berhati-hati, karena musuh ada di mana-mana, bersembunyi di balik senyum dan jabatan. Arya keluar dari ruangan itu, tekadnya semakin kuat. Perjuangan baru saja dimulai, dan dia siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Ruangan rapat direksi itu terasa dingin, meskipun dipenuhi orang-orang. Di tengahnya, berdiri Arya, bukan lagi sosok suami miskin yang diremehkan, melainkan seorang pria dengan tatapan baja dan tekad membara. Di hadapannya, duduk para petinggi perusahaan, wajah mereka tegang dan pucat pasi. Mereka meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai penghalang kecil. Mereka salah besar. Saya tahu kalian semua terlibat. Suara Arya memecah keheningan. Kecelakaan yang menimpa Renata bukanlah kecelakaan. Itu adalah upaya pembunuhan terencana yang didorong oleh keserakahan dan ambisi kalian. Wajah salah seorang direktur, Hartono, memerah. Omong kosong, tuduhan tanpa dasar. Anda hanya seorang suami yang berduka. Arya tersenyum sinis. Berduka, ya, tapi juga suami yang cerdas. Saya telah mengumpulkan bukti. Rekening bank rahasia di Swiss, transfer dana mencurigakan, email yang dihapus, semuanya mengarah pada kalian. Dia menayangkan serangkaian dokumen di layar besar. Angka-angka, tanggal, nama, semua terpampang jelas. Ruangan itu hening. Bahkan suara napas pun terdengar. Warisan Renata, wasiatnya yang tersembunyi, adalah kunci dari semua ini, lanjut Arya. Dia tahu apa yang kalian rencanakan. Dia tahu kalian akan mencoba merebut perusahaan. Itulah sebabnya dia menyembunyikan bukti dan menunjuk saya sebagai wali amanatnya. Hartono bangkit berdiri, menunjuk Arya dengan jari gemetar. Ini fitnah. Kami akan menuntut Anda. Silakan, balas Arya tenang. Saya siap. Saya sudah menyerahkan semua bukti kepada pihak berwajib. Dan saya yakin, mereka akan sangat tertarik dengan sumbangan besar yang kalian berikan kepada beberapa pejabat penting. Situasi semakin memanas. Perdebatan sengit terjadi. Saling tuduh, ancaman, dan pembelaan diri terdengar di seluruh ruangan. Arya hanya diam, membiarkan mereka saling menghancurkan diri sendiri. Akhirnya, salah seorang direktur, Pak Wijaya, yang selama ini diam saja, angkat bicara. Cukup, kita semua sudah kalah. Arya benar, kita telah melakukan kesalahan besar. Dia menceritakan semuanya. Rencana mereka untuk menggulingkan Renata, upaya mereka untuk menutupi jejak, dan peran masing-masing dalam konspirasi itu. Pengakuan Wijaya membuka jalan bagi kebenaran. Satu persatu, para direktur yang terlibat mengakui kesalahan mereka. Konspirasi itu terungkap sepenuhnya. Arya memandang mereka dengan tatapan dingin. Kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Renata mungkin sedang koma, tapi dia akan mendapatkan keadilan. Dan perusahaan ini akan kembali menjadi miliknya. Beberapa hari kemudian, para direktur yang terlibat ditangkap dan diadili. Renata, meskipun masih koma, namanya dibersihkan. Arya berhasil membuktikan bahwa istrinya tidak bersalah dan bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah palsu. Di rumah sakit, Arya duduk di sisi ranjang Renata. Dia menggenggam tangannya erat-erat. Aku berhasil, Renata, bisiknya. Aku sudah mengungkap kebenaran. Aku sudah memulihkan nama baikmu. Sekarang, kembalilah padaku. Dia mencium keningnya. Sebuah senyuman tipis terlihat di wajah Renata. Jari-jarinya bergerak sedikit. Apakah itu hanya ilusi? Ataukah ada harapan? Arya tidak tahu. Tapi dia akan terus menunggu. Dia akan terus berharap. Karena dia tahu, cintanya pada Renata adalah kekuatan terbesar yang dia miliki. Ruang rapat direksi dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Di tengah ruangan, berdiri Arya, bukan lagi sosok suami miskin yang diremehkan, melainkan seorang pria dengan sorot mata membara yang siap membongkar kebusukan. Di hadapannya, duduk para petinggi perusahaan. Wajah mereka pucat pasi,
keringat dingin membasahi pelipis. Mereka tahu, hari penghakiman telah tiba. Kalian semua, suara Arya menggelegar, memecah kesunyian, telah mengkhianati kepercayaan seorang wanita hebat, seorang pemimpin yang visioner, istriku, Amanda. Kalian telah merencanakan kecelakaan itu, mencuri warisannya, dan berusaha mengubur kebenaran selamanya. Salah seorang direktur, Pak Handoko, mencoba membela diri dengan suara gemetar. Itu semua fitnah. Kami tidak terlibat dalam kecelakaan Amanda. Arya tersenyum sinis. Benarkah? Lalu, bagaimana Anda menjelaskan aliran dana mencurigakan ke rekening offshore Anda beberapa hari sebelum kecelakaan itu? Bukti ini, beserta rekaman percakapan kalian, sudah cukup untuk menjebloskan kalian semua ke penjara. Arya menyalakan proyektor. Di layar, terpampang jelas bukti-bukti yang tak terbantahkan. Transaksi keuangan gelap, email berisi rencana jahat, dan kesaksian saksi kunci yang memberatkan. Para direktur saling pandang dengan panik. Jaring kebohongan yang mereka rajut dengan rapi selama ini telah hancur berkeping-keping. Kalian pikir bisa mengelabui saya? Kalian salah besar. Cinta dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Warisan Amanda, yang kalian anggap hanya sekadar aset, ternyata adalah kunci untuk membuka semua kebenaran ini. Kode tersembunyi dalam program komputernya, catatan keuangan rahasia, semua menunjuk pada konspirasi kalian. Suasana semakin mencekam ketika polisi memasuki ruangan, dipimpin oleh seorang inspektur yang tegas. Atas nama hukum, kalian semua ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, penggelapan dana perusahaan, dan konspirasi. Satu persatu, para direktur digiring keluar dengan tangan terborgol. Pak Handoko, yang tampak paling terpukul, menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kau akan menyesal telah menghancurkan kami. Arya hanya menggelengkan kepala. Penyesalan adalah milik mereka yang memilih jalan kegelapan. Aku hanya melakukan apa yang benar. Beberapa hari kemudian, berita tentang terbongkarnya konspirasi perusahaan menggemparkan seluruh negeri. Saham perusahaan melonjak drastis, kepercayaan publik kembali pulih. Nama Amanda kembali harum, dan warisannya dilindungi. Namun, bagi Arya, keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Amanda masih terbaring koma di rumah sakit. Setiap hari, Arya menemaninya, membacakan buku-buku favoritnya, dan menceritakan semua yang telah terjadi. Suatu malam, ketika Arya sedang menggenggam tangan Amanda, tiba-tiba jari-jarinya bergerak. Monitor jantung berbunyi lebih cepat. Mata Amanda perlahan terbuka. Arya, bisiknya lemah. Air mata kebahagiaan membasahi pipi Arya. Amanda, kau sadar? Aku di sini, bersamamu. Amanda tersenyum tipis. Aku tahu kau akan mengungkap kebenaran. Aku selalu percaya padamu. Kisah ini berakhir dengan keadilan yang ditegakkan, kebenaran yang terungkap, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Amanda, wanita kuat yang menjadi korban konspirasi, mungkin akan segera kembali memimpin perusahaannya. Dan Arya, sang suami, miskin, yang diremehkan, telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian dapat mengalahkan kegelapan. Itulah dia, kisah yang penuh intrik dan pengungkapan. Apakah Anda percaya suami, miskin, itu akan berhasil membongkar semua kebusukan ini? Apa pendapat Anda tentang warisan tersembunyi yang dia temukan? Bagikan teori dan komentar Anda di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menikmatinya. Subscribe ke Hikmah Kehidupan untuk lebih banyak konten mendebarkan, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.